Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farzal Renda Prayogo dari 5214117 dari jurusan Sistem Informasi ITS. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proyek-proyek teknologi informasi. Nah, proyek-proyek yang ada di teknologi informasi ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Di sini terdiri dari strategi, matriks, organization, operation, evaluation, dan SDLC. Nah, SDLC ini akan saya jelaskan karena dalam pelaksanaan proyek itu kita juga harus memperhatikan SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana dalam proyek teknologi informasi pasti hampir semua proyeknya kita akan membuat seperti software untuk proyeknya. Ya, jadi langsung aja. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang strategi. Nah, strategi berarti kita pertama dari organisasi tersebut kita harus mempunyai master plan. Nah, apa sih master plan itu? Jadi perencanaan secara garis besar atau secara luas dan sampai ke detailnya juga. Nah, enterprise architect dan lalu ada enterprise architecture. Di mana enterprise architecture ini kita membuat suatu rancangan secara skala enterprise dan kita juga harus mengorganisir departemen-departemen mana saja yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, di sini kita juga harus menentukan stakeholder. Stakeholder di sini ada pemilik sistem atau sistem owner, pengguna sistem, sistem user, desainer sistem, pembangun sistem, dan analis sistem. Nah, fungsi dari stakeholder ini masing-masing mempunyai tugasnya sendiri. Sistem owner berarti dia yang memiliki sistemnya, pengguna sistem, sistem user. Nah, jadi kalau sistem user ini bisa sebagai end user atau sebagai user yang menggunakan project tersebut atau nantinya akan menggunakan hasil dari proyek tersebut. Desainer yang melakukan desain pembangunan sistem itu biasanya programmer atau software developer dalam project IT ini. Lalu sistem analis, jadi untuk menganalisis kelemahan dan apa saja yang harus diperbaiki dalam proyek tersebut. Seorang sistem analis juga harus mengerti seluk-beluk dari program atau project yang akan dibuat. Nah, lalu matrix. Nah, di sini kita harus menentukan value tag IT-nya dan visible tadi. Nah, kita harus identifikasi value dari project matrix ini. Matrix itu kan tadi kan membagi secara vertikal, horizontal tadi ya, organisasi. Nah, apa yang didapat dari organisasi tersebut? Value yang didapat dari organisasi tersebut dari project. Nah, lalu visible study, jadi matriks ini juga menentukan aksi atau hal apa saja yang harus kita lakukan dalam mencapai tujuan suatu project. Nah, selanjutnya ada organisasi. Nah, di sini ada gambar organisasi ya. Dimana di sini ada presentasi, ada planning, ada ini dia ada goalsnya. Nah, di sini pertama ada inisiasi project. Nah, inisiasi project kembali dulu. Nah, inisiasi project. Nah, dalam organisasi itu kita harus menginisiasi project dulu, lalu manage IT project. Inisiasi itu seperti yang dijelaskan pada video sebelum ini. Itu inisiasi seperti menentukan stakeholder, membagi tugas, lalu kita juga harus melakukan planning untuk detailnya, lalu kita juga harus manage IT projectnya. Kita harus mengatur bagaimana project tersebut akan berjalan. Lalu operation. Nah, operation ini di sini ada gambarnya, ada meeting dari timnya, ada brainstorm, online chat. Nah, ini salah satu media-media yang bisa kita lakukan dalam operation. Nah, pertama development artinya pengembangan. Nah, dalam pengembangan ini kita juga harus tidak boleh mengabaikan SDLC yang kita gunakan dalam melaksanakan proyek tersebut. Nah, pentingnya SDLC dalam operation ini, jadi kita tahu seberapa jauh proyek kita akan jalan atau kapasitas dari organisasi yang stakeholder project tersebut. Lalu ada implementasi service untuk melakukan implementasinya. Lalu ada support ini jadi pasca proyeknya itu, jadi kita harus tetap
melakukan support apabila ada kendala. Nah, jadi ada kontrak konsultan. Nah, dalam proyek itu juga ada kontrak seperti video saya yang sebelumnya. Dalam pelaksanaan proyek itu ada penandatangan kontrak dan ada partnership dan conference dan lain-lain seperti yang di sini. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu evaluation. Nah, evaluasi ini pengukuran evaluasi kinerja dari TI ini harus kita perhatikan banyak hal, dimana relevansi, sensitivitas, reliabilitas, akseptabilitas, dan praktis. Nah, relevansi, jadi evaluasi kita harus relevan dengan apa yang terjadi. Lalu sensitivitasnya juga harus pas, jadi tidak boleh melenceng dari tujuan organisasi atau proyek. Lalu reliable, jadi evaluasi yang kita lakukan itu harus reliable. Jadi misalnya kita akan membuat kuesioner dalam evaluasi project, kita harus reliable. Jadi data-data yang masuk ke kuesioner kita itu valid. Lalu akseptabilitas, jadi apakah evaluasi dari project ini projectnya dapat diaksep atau diterima oleh para stakeholder atau tidak. Lalu ada practicality. Lalu saya akan menjelaskan tentang software development life cycle. Nah, software development life cycle ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Di antaranya ada waterfall, ada spiral, ada V-type. Nah, akan menjelaskan tiga itu. Yang pertama ada waterfall. Di sini waterfall itu berarti dia melaksanakan prinsip seperti air terjun, jadi dari atas ke bawah lalu nggak bisa naik lagi. Jadi dalam waterfall ini keuntungannya itu dia cepat, lalu lebih fokus. Jadi sebelum benar-benar ke tahap selanjutnya harus dimatangin benar-benar. Misalnya di analisis, sebelum desain analisisnya itu benar-benar diperhatikan. Setelah desain dan implement dia tidak bisa balik ke analisis lagi. Jadi seperti itu sampai akhirnya dia masuk ke maintain. Lalu selanjutnya iteratif. Nah, iteratif ini pertama masuk initial planning, lalu masuk requirement, analisis requirement. Jadi requirement itu ada dalam, kalau dari SDLC itu ada functional requirement dan non functional requirement. Nah, functional requirement itu seperti apa saja fungsi yang bisa dijalankan oleh program atau proyek tersebut. Dan non fungsional itu jadi seperti aspek-aspek di luar fungsional seperti kayak keamanan, kecepatan, performance, itu masuknya di non functional requirement. Lalu ada analisis design dan implementation. Nah, di iteratif ini yang unik ada testing dan evaluation. Nah, jadi kita apabila masih testing dan evaluation ini masih ada yang kurang-kurang, masih bisa ditambahin, kita planning ulang, analisis ulang. Nah, jadi bisa digunakan. Nah, kalau kelebihan dari iteratif ini hasilnya nanti akan lebih baik karena planningnya atau analisisnya itu bisa dilakukan berkali-kali. Lalu saat deployment juga akan lebih bagus. Tapi kelemahannya waktu yang dibutuhkan itu pasti lama dan membutuhkan banyak biaya untuk melakukan seperti planning ulang, requirement ulang, dan implementasi ulang. Lalu ada spiral. Nah, spiral ini semakin lama semakin memusat dari evaluasi, lalu software and release, lalu melakukan engineer programnya, lalu melakukan analisis, planning. Nah, jadi semakin keluar semakin umum, semakin khusus. Nah, lalu ada V model di mana kontrak, dan di sini kita melakukan user software bersamaan, dua ini bersamaan. Nah, jadi dan bersamaan dan juga terkait satu sama lain. Nah, ini misalnya user software requirement dan acceptance testing. Jadi tahap ini saat kita melakukan software requirement, kita juga melaksanakan acceptance testing. Jadi di mana kita membuat software itu apakah tes kita software kita akan diterima oleh stakeholder. Lalu ada requirement specification, lalu system testing. Nah, jadi selanjutnya seperti itu.
Ini project management, kanan kiri lalu atasnya software development dan quality assurance. Jadi dalam waktu berbarengan mereka melaksanakan ini. Jadi user software, lalu setelah di coding lalu langsung testing. Sebenarnya mirip seperti yang waterfall tadi, tapi ini dia apabila unit testing ada masalah kita bisa balik lagi ke desain, bisa balik lagi, tergantung dari tahap mana yang bisa kita kembalikan. Nah, untuk proyek TI biar sukses itu gimana caranya? Nah, ini di sini ada gambar success is an iceberg. Nah, dimana orang-orang sukses itu tidak kelihatannya sukses saja, tapi banyak rintangan yang harus dihadapi seperti dedikasi, kerja keras, disiplin dan lain-lain. Nah, kalau dalam proyek TI biar sukses apa sih caranya? Yang pertama dukungan dari pemimpin. Nah, bedanya ketua pemimpin dan manajer. Nah, yang kita harapkan itu adalah seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini walaupun dia tidak mempunyai jabatan, tapi dia mampu mempengaruhi teman-temannya atau rekan-rekannya dalam melaksanakan tugas dan meraih tujuan bersama. Lalu keterlibatan pengguna di sini kita bisa artikan stakeholder. Jadi bagaimana stakeholder itu berperan aktif dalam kita membuat proyek ini. Lalu ada pengalaman manajer. Nah, manajer yang berpengalaman kan pasti mempunyai jam terbang yang sangat baik. Jadi mereka sudah tahu kendala-kendala apa saja yang dapat dialami oleh seorang project manager. Lalu tujuan bisnis. Nah, sesuai apa enggak project yang kita buat ini dengan tujuan bisnis perusahaan atau tujuan bisnis perusahaan. Lalu scope atau ruang lingkup. Jadi batasan-batasan yang kita buat itu harus sesuai juga dengan ruang lingkup yang akan kita tuju. Lalu infrastruktur yang baik. Nah, jadi supaya kita TI proyeknya sukses, kita juga harus memperhatikan infrastruktur. Jadinya seperti misalnya kita akan membuat software, kita harus memiliki komputer yang baik dan jaringan yang baik untuk melakukan programming atau yang lainnya. Lalu kebutuhan dasar perusahaan jelas, lalu ada estimasi waktu. Jadi kita harus memperkirakan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk proyek. Nah, jadi kita harus merencanakan waktu lebih baik. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.